warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, malam hari ini bersama jajaran Forkopimda, saya ingin menyampaikan update terkait dengan perkembangan perubahan data yang ada di Kabupaten Lumajang terkait dengan penanganan virus corona. Teman-teman wartawan semuanya, hari ini tanggal 24 April 2020, kita telah dikonfirmasi terkait dengan beberapa perubahan data berkenaan penanganan virus corona di Kabupaten Lumajang. Pertama, ODP kita bertambah, sekarang berjumlah 314 orang. Kemudian PDP kita juga bertambah, saat ini totalnya adalah 43 orang. Dan kita juga ada tambahan atas hasil swab yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto terhadap beberapa orang. Malam hari ini kita bertambah 2 yang positif corona. Jadi totalnya semua yang positif corona di Kabupaten Lumajang ada 12. Tambahan 2 tersebut adalah yang pertama atas nama RR, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, dari Kecamatan Padang. Sebelumnya, RR berstatus ODP dengan diagnosa observasi febris atau demam atau panas. Dan pada tanggal 12 April 2020, RR begitu diagnosa observasinya febris, panas atau demam, maka dilakukan rawat inap di RSU Dr. Haryoto atas rujukan dari Puskesmas Padang. Gejala utama panasnya selama 8 hari. Diagnosa yang lain nyeri perut, mual, dan demam. Pada tanggal 18 April 2020, kondisi RR membaik secara klinis dan bisa dinyatakan atau diperkenankan untuk keluar dari rumah sakit. Diagnosa risiko terhadap identifikasi positif coronanya adalah RR mahasiswa yang ada di Malang dan sering menggunakan kendaraan angkutan travel Lumajang Malang. RR bepergian dari Malang pada tanggal 25 Maret 2020. Kemudian dilakukan rapid pada tanggal 12 April dan hasil dari rapid adalah negatif. Kemudian
pada tanggal 13 April 2020 dilakukan swab atau pengambilan air liur yang ada di hidung, di mulut dan di tenggorokan. Dan hari ini, pagi tadi, telah keluar hasil swabnya dari laboratorium Balai Besar Laboratorium Kementerian Kesehatan, tepatnya hari ini pada tanggal 24 April 2020, dan hasil swabnya adalah positif. Saat ini RR dalam proses isolasi mandiri dan akan segera ada pemantauan dari tim kesehatan terkait dengan pelaksanaan isolasi tindak lanjutnya. Bisa jadi isolasi tindak lanjutnya akan kami lakukan karantina di rumah sakit yang lebih terpantau. Kemudian yang kedua adalah SR, jenis kelamin laki-laki, berumur 16 tahun, dari Kecamatan Sukodono. Statusnya sebelumnya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan, melakukan rawat inap di RSUD Dr. Haryoto pada tanggal 12 April 2020 dengan diagnosa demam berdarah. Dan pada tanggal 17 April 2020 kondisinya membaik secara klinis sehingga diperkenankan untuk bisa keluar dari rumah sakit karena diagnosa klinisnya telah dinyatakan sembuh dalam diagnosa awal demam berdarah. Kemudian pada tanggal 12 April dilakukan rapid test dan hasilnya adalah negatif. Selanjutnya pada tanggal 14 April dilakukan swab dan hari ini tadi tanggal 24 April hasil swabnya keluar dan dinyatakan positif. SR adalah yang dinyatakan positif karena salah satu faktor resikonya adalah klaster transmisi lokal atau melakukan kegiatan keluar kota atau dari kota yang lain yang merupakan bagian dari penyebaran virus corona. Dari beberapa keterangan, SR pernah melakukan traveling ke luar kota bersama keluarga atau saudaranya. Sampai saat ini kita akan terus mendalami terkait dengan riwayat SR. Karena dalam proses pemeriksaan tidak ada penjelasan yang memastikan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kami mengindikasikan bisa jadi ada keterangan yang disembunyikan. Tidak disampaikan kepada dokter pemeriksa sehingga hal-hal yang sekiranya menjadi identifikasi faktor resikonya tidak didapatkan dengan keterangan lebih jelas. Dua hal itu berkenaan dengan nama tambahan yang hari ini disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang hasil swab yang dinyatakan positif. Teman-teman semua, kami ingin sampaikan berkenaan dengan hal-hal yang khususnya
perubahan data ini, bahwa kejujuran orang yang diperiksa atau orang yang mengalami gejala-gejala yang harus diperiksa oleh dokter, harapan kami disampaikan dengan benar, disampaikan dengan sesungguhnya, untuk kami bisa menganalisa terkait dengan dampak, terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tangani berkenaan dengan pencegahan virus corona. Saya kira itu dalam hal ini. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Kedua-duanya saat ini sehat ya dalam hal klinis, dan setelah keluar dari rumah sakit keduanya melakukan isolasi mandiri. Nah, tentu dengan hari ini yang sudah dinyatakan positif akan kita tindak lanjut berkenaan dengan mekanisme protokoler teknis penanganan pencegahan virus corona yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya, SMP, pelajar SMP. Pak Bupati, beberapa penambahan yang terakhir, rata-rata mereka negatif di rapid tapi kemudian positif pada akhirnya. Seberapa kemampuan dari rapid itu sendiri seperti apa sebetulnya? Nah, ini dokter. Bergantian. Terima kasih. Izin. Memang rapid ini adalah suatu sarana alat untuk memudahkan petugas kesehatan untuk menentukan arah diagnosa. Jadi rapid ini memang bukan alat untuk menegakkan diagnosa. Untuk COVID-19 diagnosanya adalah dengan pemeriksaan PCR atau swab. Kalau dikatakan berapa persentasenya masih menjadi perdebatan para ahli, tapi memang itu bermanfaat untuk menentukan arah selanjutnya. Kalau positif tentu harus segera tindak lanjut dengan swab, dan yang bersangkutan harus melakukan protokol kesehatan, isolasi di rumah, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga kalau negatif, dia tetap harus, kalau ada riwayat kontak, tetap isolasi, karena rapid ini positif kalau lebih dari 7 hari setelah kontak atau setelah infeksi. Terus sampai mungkin beberapa minggu masih positif. Kalau swab yang kontak di swab bisa positif. Gitu Pak ceritanya. Jadi memang rapid ini bukan alat untuk diagnosis, tapi untuk membantu kita screening namanya, untuk menentukan siapa-siapa yang berpotensi positif ataupun konfirmasi COVID-19. Terima kasih. Satu lagi terkait dengan rapid test. Ya. Kemarin kan Lumajang mendapatkan bantuan apa dari pusat atau dari provinsi, saya lupa, yang lupa alat rapid test. Ya. Ini kan sudah melakukan beberapa usaha rapid test pada sekian banyak orang PDP. Tinggal berapa sekarang harganya di sini? Mohon izin saya. Rapid test sumbernya dari bantuan pusat, provinsi, dan kita pengadaan juga, Pak. Kita pengadaan, semua rumah sakit sekarang pengadaan, Pak. Dinas Kesehatan juga pengadaan untuk, contohnya misalnya yang dari Kemenak kemarin, AKI, itu ada mungkin sekitar 10 yang kita rapid. Jadi satu positif itu bisa 10 sampai 15 Pak yang kita rapid, Pak. Dan itu maaf mahal juga, satu alat itu sekali periksa 250 harganya, Pak. Jadi memang cukup mahal, tapi itulah hal yang harus kita lakukan. Terima kasih. Ya, saya kira soal peralatan tidak hanya soal rapid, tapi APD kita juga terus melakukan pengadaan, karena semakin hari perkembangan terkait dengan indikasi orang-orang yang bisa saja mengalami virus corona ini atau positif corona ini semakin bertambah, dan itu artinya seluruh peralatan kesehatan harus kita siapkan. Saya juga ingin menambahkan bahwa terkait dengan RR yang sebelumnya melakukan kegiatan menggunakan
kendaraan travel Lumajang Malang. Nah, itu artinya hari ini akan semakin ada penyebaran yang mungkin saja karier orang-orang yang positif tapi dalam kondisi sehat. Karena RR riwayatnya adalah melakukan perjalanan dari Malang ke Lumajang maupun sebaliknya Lumajang Malang yang menggunakan travel Lumajang Malang. Tentu itu satu kendaraan bersama yang lain. Kami juga tidak tahu apakah di dalam travel tersebut menggunakan masker atau tidak. Kami juga tidak tahu apakah dalam berkendara bersama yang lain di dalam satu mobil kendaraan travel itu betul-betul steril dari kondisi-kondisi kesehatan yang lain. Saya kira ini juga menjadi pencermatan kami semua di Dinas Kesehatan di pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan kendaraan-kendaraan travel yang ulang-alik yang tentu membawa orang yang tadi yang saya sampaikan transmisi lokal, orang yang berpindah-pindah dari kota kabupaten lain atau orang yang datang dari kota kabupaten ke Kabupaten Lumajang. Kalau misalnya Pak, di sini Ya. ada orang yang isolasi mandiri, tetangganya kan tentu agak resah dan takut. Boleh Ya. lapor tidak? Boleh. Kemudian tindakannya seperti apa? Jadi gini, kami semua Forkopimda telah melakukan langkah-langkah untuk pelaksanaan isolasi atau karantina. Karantina yang kita optimalkan hari ini adalah begitu tidak ada gejala klinis, begitu tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan diagnosa orang itu secara medis sakit. Nah, baik yang ada di sini maupun yang kedatangan dari luar kota, utamanya adalah mereka harus mempersiapkan isolasi mandiri. Nah, dari isolasi mandiri itu akan terus kita lakukan evaluasi pemantauan. Begitu ada orang yang komitmen untuk melakukan isolasi mandiri, ternyata nyata-nyata tidak melakukan isolasi mandiri, silakan laporkan ke kami, akan kami lakukan isolasi karantina terpadu. Ya. Terkait beberapa pasien yang kemarin sekarang itu kan habis keluar rumah sakit kedepannya kan cukup lama kemudian dinyatakan positif. Untuk meyakinkan kepada kita seperti apa proses pengawasan isolasi mandirinya itu kan kayak kan kemarin sudah kontak dengan ini baru ketahuan positif. Seperti apa? Soal proses swab dokter, dijelaskan dokter. Ya. Oh ya, pengumumannya ya. Jadi memang ada masalah ketersediaan. Yang pertama ketersediaan reagen itu bahan kimia untuk memeriksa itu adalah memang dari pusat dan secara nasional ada kendala karena bahannya masih import dan ketersediaannya kemarin terkendala, kehabisan. Sehingga Jawa Timur kemarin kan beberapa hari sangat sedikit atau bahkan kemarin nggak ada penambahan. Baru beberapa hari yang lalu ada penambahan kiriman reagen ke Jawa Timur lagi. Jadi memang itu masalah nasional yang tentu sudah menjadi pemikiran para yang berwenang di tingkat pusat. Kemudian terkait dengan isolasi mandiri, ini memang kewajiban keluarga dan orang sekitarnya Pak. Jadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab kita di pemerintahan, tapi orang sewilayah, selingkup terkecil itu juga harus ikut mengawasi dan ikut menegur, ikut menjaga supaya isolasi itu berjalan dengan baik. Kalau memang tadi dikeluhkan ada yang tidak taat, tugas lingkungan memang untuk mengawasi. Seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, kalau memang masih sering melanggar, ya harus kita pikirkan untuk dikarantina yang mungkin di suatu tempat yang Khusus. terpadu ya. khusus. Terima kasih. Tapi persoalannya kan masyarakat kadang tidak tahu Pak Bupati. Inisial saja dan disebut kecamatan. Bindersnya kan. Oh gini. Kalau yang positif, yang tadi sudah saya sampaikan, pasti nanti akan ada dari Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah terkait persiapan karantina. Mekanisme nanti mekanisme protokoler penanganan COVID-19 terkait dengan orang yang positif. Yang sekarang ini yang harus kita lakukan bersama adalah orang yang datang
dari luar kota. Hari ini kan sudah dilakukan screening ya di beberapa titik di perbatasan, dan kita berikan surat keterangan untuk mereka periksa. Setelah mereka sampai di rumah, dia harus menyediakan tempat untuk isolasi mandiri, dan kita sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk melakukan pemantauan. Masyarakat juga bisa melakukan pemantauan apabila orang-orang yang dinyatakan harus melakukan isolasi mandiri tetapi tidak patuh dengan isolasi mandiri, akan kita ambil untuk kita lakukan isolasi terpadu. Tempatnya sudah kita siapkan, yang pertama di Wisma atau di asrama atlet di stadion, dan yang kedua di PKD. Dengan terpaksa akan kami lakukan langkah-langkah itu. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan satu contoh, misalnya atas nama RR ini kan berkegiatan yang menggunakan travel. Bayangkan berapa orang yang ada di travel itu. Setelah dinaiki oleh RR, besoknya travel ini juga berjalan. Siapa lagi yang ada di dalam travel ini? Keesokan harinya siapa lagi yang ada di dalam travel ini? Berganti orang dan berganti orang. Karena itu bisa jadi orang-orang yang sekian waktu bepergian transmisi lokal ini, orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Saya menghimbau sekali lagi, menyarankan, menyampaikan dengan segala hormat saya kepada seluruh masyarakat Lumajang. Saya sudah mengeluarkan edaran untuk melaksanakan kegiatan Ramadan di rumah. Saya sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh masjid, musola, langgar yang ditandatangani Pak Sekda untuk tidak melaksanakan kegiatan traweh, kegiatan Jumatan yang tentu pasti mengumpulkan banyak orang. Ada yang masih menyatakan, ada yang masih menyampaikan akan melakukan protokoler physical distancing, berjarak jamaahnya. Tapi saya pastikan apakah mereka pakai masker? Apakah betul-betul steril? Apakah dia betul-betul orang yang negatif? Karena bisa jadi orang traveling. Bisa jadi orang yang ada di sebelahnya adalah orang yang pernah menggunakan travel ini. Kita tidak tahu. Ini yang teridentifikasi dari satu hal. Satu saja. Satu pasien yang bernama RR. Belum gejala yang lain. Belum yang SR tadi misalnya. Dia bepergian bersama keluarganya. Bisa jadi begitu menggunakan angkutan umum ada orang Lumajang yang sama. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, kesadaran ini tidak akan bisa benar-benar sadar tanpa kebersamaan masyarakat dan kami pemerintah. Sejauh apapun kami melakukan sosialisasi, melakukan himbauan, kita mengeluarkan surat edaran, kalau tidak ada kepatuhan bagi masyarakat, tentu ini juga akan menjadi problem bagi semuanya. Pemerintah terus terang ini kami sampaikan. Hari ini kami akan terus melakukan langkah-langkah yang lebih steril. Termasuk kami akan melakukan evaluasi terhadap poli-poli yang ada di rumah sakit. Bayangkan misalnya kalau ada orang pasien yang tidak jujur menyampaikan kepada kami. Dia sebelumnya dari mana, dia sebelumnya datang dari kota mana. Begitu diperiksa oleh dokter, kalau tidak ada kejujuran dari pasien, kan kasihan dokternya. Kalau ini terjadi pada pola-pola penanganan kami harus melakukan pencegahan corona, tetapi masyarakat sendiri tidak peduli dengan kondisi ini juga akan memberatkan kita semuanya. Kalau para tenaga medis ini menjadi korban atas problem corona ini, coba bayangkan bagaimana kita menangani seterusnya. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat, ayo kabeh wis bareng-bareng. Insya Allah kita akan ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Insya Allah, betul. Tapi kita selesaikan dulu corona hari ini, problem COVID-19 hari ini, untuk bersama-sama kita tuntaskan di Kabupaten Lumajang. Saya minta sekali lagi, himbauan sudah, penyampaian sudah, menggunakan masker sudah, kita sudah menyampaikan sosialisasi, Pak Kapolres sudah keliling untuk sosialisasi tentang ini semua. Kita ada screening di jalan-jalan untuk supaya orang pakai masker.
Saya juga yakin ada sudah banyak masyarakat yang dapat masker tapi tidak digunakan. Padahal menggunakan masker ini bukan hal yang susah. Mungkin tidak punya masker iya, tapi gunakan hal yang ada yang di rumah yang bisa digunakan pakai masker. Tidak ada alasan tidak diberi masker. Ada banyak kain-kain yang di rumah yang bisa digunakan oleh masker. Saya mohon sekali lagi, ini betul-betul harus kita antisipasi. Dari mana? Dari kita sendiri. Karena sekarang ini garis depan pencegahan virus corona adalah masyarakat dan kita semuanya. Saya minta Pak Kapolres untuk memberikan himbauan, Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Bupati. Di sini saya sebagai Kapolres Lumajang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mengindahkan himbauan pemerintah, baik Bapak Presiden, Ibu Gubernur, Bapak Bupati, serta maklumat Bapak Kapolri. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan untuk sama-sama kita melawan virus corona di Lumajang. Kenapa? Karena keterbatasan tenaga medis dan sarana kesehatan. Coba kita bayangkan andainya misalkan terjadi lonjakan pandemik jumlah pasien corona di Lumajang, sementara tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan kita terbatas, mau taruh di mana? Untuk itu kami berharap, ya, kami terima kasih kepada beberapa takmir masjid yang sudah mengindahkan himbauan Bapak Bupati. Namun monitoring kami di lapangan masih banyak yang belum. Kami monitor memang 3 saf depan physical distancing, tapi saf belakang sudah tidak ada. Bahkan banyak yang tidak pakai masker. Mohon kerjasama, mohon partisipasi dari kita semua supaya corona di Lumajang selesai dan situasi kembali seperti semula. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo sama-sama, mari kita selesaikan corona di Lumajang. Pikirkan tenaga medis kita terbatas, sarana prasarana kesehatan kita terbatas. Itu yang menjadi pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya minta Dr. Halimi untuk menyampaikan beberapa langkah terkait dengan kondisi rumah sakit dan langkah-langkah rumah sakit untuk tindak lanjut dari sekian kasus yang terus bertambah di Kabupaten Lumajang terkait dengan virus corona. Terima kasih. Rumah Sakit Dr. Haryoto sudah berupaya dengan semaksimal mungkin. Kita merawat pasien yang diindikasikan terjangkit COVID-19. Kita sudah ada ruang isolasi Alamanda, Pak. Khusus untuk isolasi pasien yang diindikasikan COVID. Ada sekitar 20 tempat tidur di ruang isolasi Alamanda. Kemudian kita juga menyiapkan tempat di VIP Anggrek, ada 33 ruangan yang kita siapkan bila ada outbreak VIP di Rumah Sakit Dr. Haryoto kita tutup sementara untuk tempat karantina atau isolasi. Kemudian kami merencanakan minggu depan kita evaluasi di rawat jalan, kita sterilisasi dulu sementara pelayanan di rawat jalan Rumah Sakit Dr. Haryoto. Sementara itu, Pak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Halimi itu saya ingin menguatkan, menggarisbawahi bahwa VIP Anggrek akan kita jadikan tempat karantina atau ruang isolasi. Jadi yang sebelumnya hanya di Alamanda, kita akan tambahkan 33 kamar di VIP Anggrek. Dan berikutnya, pelayanan rawat jalan akan kita evaluasi. Salah satunya akan kita lakukan
penghentian sementara untuk dilakukan sterilisasi dari seluruh ruangan yang ada dalam rawat jalan. Karena kami mensinyalir, meyakini bahkan ada banyak pasien yang tidak jujur menyampaikan kepada tenaga kesehatan, kepada dokter, kepada perawat terkait dengan kondisi sakitnya dan pernah melakukan kegiatan apa sebelumnya. Bisa jadi orang-orang yang periksa ke RSUD Dr. Haryoto memungkinkan karier atau orang yang positif corona tetapi tidak teridentifikasi dan diperiksa oleh para tenaga medis, oleh tenaga kesehatan, dan begitu ditanya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan RSUD Dr. Haryoto, mereka semua tidak jujur, tidak menyampaikan yang sesungguhnya atas gejala-gejalanya. Nah, kita juga kasihan kepada mereka, para tenaga medis, tenaga kesehatan yang hari ini juga melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona ini all out, kerja keras semuanya. Kalau mereka yang jadi korban, saya kira ini bukan hal yang baik bagi kita semuanya. Saya kira itu. Ya. Untuk RSUD Haryoto, apakah juga melakukan penelitian terhadap layanan selain penanganan penyakit corona? Dokter. Kita tetap terus melakukan di ruang isolasi, terus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan refresh untuk rawat jalan, pelayanan di rawat jalan, kita sterilisasi, kita screening semua tenaga kita di rawat jalan dan rawat inap dan semuanya. Untuk sementara mulai minggu depan, Pak, seluruh rawat jalan kita alihkan dulu ke IGD. Seperti halnya ketika pada saat liburan lebaran, cuti bersama dan sebagainya, terutama yang pasien-pasien emergensi tentunya kita tetap akan melakukan. Oke, yang lain? Menerima pelayanan selain sakit COVID? Oh, tetap kita melayani semua pasien yang masuk di rumah sakit Dr. Haryoto. Yuk. Ya perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa pasien yang sampai saat ini masih tetap hasilnya positif berdasarkan swab. Jadi langkah karantina selama 14 hari dan selanjutnya selama 14 hari itu akan dimonitoring oleh tim atau dinas kesehatan terkait dengan kondisi klinisnya, terutama dilakukan swab dalam rentang waktu masa karantina. Nah, saat ini ketika proses awal dinyatakan positif hingga hari ini 1 bulan lebih, begitu di swab masih tetap positif. Dokter Bayu ditambahkan. Terima kasih. Jadi 14 hari itu adalah kemungkinan munculnya gejala awal. Tapi untuk sembuh 2 kali negatif dan juga sehat kembali itu butuh waktu yang lama, bisa 1 bulan lebih, ya, bisa 1 bulan lebih. Ya kita bersyukur ada beberapa yang dulu positif, yang terakhir ini ada yang negatif, Pak. Tapi kan masih kita nunggu sekali lagi swab. Jadi memang ada beberapa yang sudah negatif. Tapi sekali lagi secara klinis untuk sehat kembali itu dari data dan pengalaman dari banyak tempat itu butuh perawatan yang kadang-kadang lebih dari 1 bulan, Pak, untuk menjadi katakanlah baik kembali. Jadi memang butuh waktu yang agak panjang. Terima kasih. Ya. Untuk para tenaga medis sendiri, kondisi saat ini seperti apa? Dan mereka kan cukup besar terpapar. Bagaimana sudah dilakukan pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang setiap hari selama berminggu ini berinteraksi dengan para korban COVID? Iya tentu saya terus memantau. Saya minta Dr. Halimi
Direktur RSUD Dr. Haryoto untuk melakukan pemenuhan terhadap seluruh prioritas penanganan kesehatan, vitaminnya, gizinya kepada para tenaga medis, termasuk juga melakukan pencegahan melalui rapid. Tetapi bahwa langkah-langkah terus yang kita lakukan ini tidak akan ada dampak yang signifikan kalau masyarakat tidak mau peduli terhadap kondisi kita semuanya. Karena itu pada prioritas penanganan seluruh tenaga medis, kami akan terus lakukan perhatian-perhatian khusus supaya mereka tetap bisa melayani masyarakat, terutama penanganan COVID-19 ini. Ya. Izin menambahkan, jadi saya tadi kontak dengan semua direktur rumah sakit di Lumajang, ya RSI, Haryoto, Wijakusuma, kemudian Jatiroto. Intinya saya meminta untuk melakukan pengawasan ketat terhadap semua tenaga kesehatan supaya menggunakan APD dengan benar. Yang kedua adalah mereka sudah berusaha untuk mau memeriksa seluruh karyawannya dengan pembelian ataupun pengadaan rapid test. Jadi sudah ada komunikasi dan mereka akan melakukan itu sehingga petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut sudah terpilah mana yang ada indikasi COVID, mana yang sehat. Karena yang terindikasi COVID kan harus berhenti untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Demikian, terima kasih. Kita juga tidak hanya itu, seluruh perkantoran yang memungkinkan ada orang-orang yang melakukan transmisi lokal atau perpindahan dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, kita juga minta untuk melakukan rapid. Misalnya perbankan atau kantor-kantor yang menjadi bagian dari lembaga vertikal juga akan kami minta untuk melakukan langkah-langkah ini, terutama bagi mereka yang melakukan kegiatan kinerjanya adalah transmisi lokal atau berpindah-pindah dari kabupaten kota lain selain Kabupaten Lumajang. Saya kira itu. Apa? Ya. Ya. Ya, saya akan melakukan langkah itu, akan memanggil, sosialisasi, mengkoordinasi kepada seluruh takmir yang hari ini masih melaksanakan kegiatan tarawih yang tentu tidak bisa mengontrol jamaahnya dalam rangka pencegahan virus corona. Saya akan lakukan. Sebelum kami semua ini melakukan, saya minta kesadaran kebersamaan dengan masyarakat. Ayo bersama-sama dengan kami semua. Kepolisian, TNI juga tidak mungkin akan ngobrak-ngobrak orang yang ada di masjid. Tidak mungkin. Kan itu juga kontraproduktif bagi kami dalam melaksanakan kebersamaan dengan masyarakat. Saya yakin masyarakat Lumajang bisa sadar, bisa mengerti dengan kondisi kita semuanya ini. Saya yakin itu. Mosok rek ngenteni koyo nang India ambek Bangladesh dikepui kan. Ayo lah wis, ayo. Ya golek polisi ngepuki wong malah dadi masalah maneh. Saya yakin dengan kesadaran kebersamaan ini jalan yang terbaik bagi kita semua melakukan pencegahan virus corona. Kurang apalagi kami menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan problem yang hari ini belum tuntas di Kabupaten Lumajang. Terus bertambah dan terus bertambah. Potensinya bahkan kita bisa jadi akan terus bertambah. Karena banyak dari orang-orang yang ternyata dari sekian orang baik ODP maupun BDP yang dilakukan rapid hasilnya positif tapi belum bisa kita sampaikan kepada masyarakat karena itu bukan dasar untuk menyampaikan kepada masyarakat. Dan tidak mungkin ini kita buka semua kepada masyarakat. Yang benar bagaimana? Ayo sadar. Lakukan kebersamaan. Taati himbauan pemerintah. Pemerintah ini tidak ingin kondisi seperti ini. Saya ini ingin kondisi jamaah salat tarawih banyak. Benar ingin. Jamaah masjid banyak, salat Jumat terus, benar ingin. Tetapi tidak dengan kondisi corona saat ini.
Kita semua juga tidak ingin corona yang hari ini menjadi musibah bagi kita semua, pandemi bagi kita semua. Ini juga tidak ingin kita semuanya. Nah karena itu ayo, kesadaran ini yang kami minta kepada masyarakat. Termasuk kesadarannya wartawan pakai masker. Apalagi? Terima kasih, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Sobat Lumajang 1 terangan dari Pak Bupati. Untuk buka puasa pertama ini, buka puasa makan apa, Pak? Mau ikut dadar jagung. Nah, Terus jangan kacang. jangan kacang ya. Terus Jangan kelar ya. turun jangan kilor turun. Ini menambah imun. Iya. Ini Pak Bupati, terkait masih banyak memandelnya sejumlah masjid Ojo ngomong bandel lah, ojo ngomong bandel. belum Nggak, taat, iya. belum taat himbauan dari Gini. MUI, dari Bupati, Sekda. Ayolah rek, wis masyarakat Lumajang semua. Saya mohon dengan segala hormat saya, para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, seluruh takmir masjid, ayo bersama-sama kita semua pemerintah. Saiki kilo, wis rolas wisan. Yang positif corona sudah 12 dengan segala potensi orang dari berbagai macam. Kalau sebelumnya mungkin punya persepsi hanya orang tua-tua yang terjangkit positif virus corona, saiki loh 16 tahun, 26 tahun, 22 tahun sudah dinyatakan positif corona. Nah, kalau ini saja tidak kita lakukan dari hal yang paling sederhana dari diri kita, lah terus yo apa maneh rek? Wis yo apa maneh? Aku iki kudu yo apa? Ayo. Mosok kate apa? Samboi. Ayo saya mengajak kepada masyarakat semuanya ya. Terutama teman-teman yang hari ini mendengarkan live, sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat himbauan pemerintah ini. Yang mendengarkan radio secara live, ayo sampaikan kepada kita semuanya, masyarakat semuanya, bahwa kita hari ini bersama-sama berjuang. Nah, iki ndak ada progres yang baik, terus kemudian terus bertambah, sampai kapan katanya mari corona iki rek. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih semuanya. Ya, Sobat Lumajang 1 itu tadi harapan dari Bapak Bupati menghimbau dengan sangat agar masyarakat mematuhi himbauan dari pemerintah. Mari kita perbanyak ibadah dari rumah, mari kita perbanyak baca Al-Quran dari rumah dan berdoa dari rumah agar pandemi COVID-19 dan pagebluk ini bisa segera berlalu dan kita bisa memakmurkan masjid dan kita bisa beribadah taraweh, beribadah sholat tadarus dengan enak. Terima kasih. Salam Lumajang 1, bersatu yang jadi terbaik.